Perkenalkan, nama saya Marcel Deo, saya dari kelas 2 dengan NIM 2010414158 dengan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Saya langsung saja ke soal yang pertama, jelaskan perjalanan sejarah koperasi di Indonesia. Yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip koperasi yang terbaru. Yang ketiga, sebutkan undang-undang mengenai koperasi dari sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Yang keempat, jelaskan landasan-landasan dasar dari koperasi Indonesia. Yang kelima, sebutkan 8 perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Jawabannya ialah untuk yang pertama, di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wirya Atmajaya lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman yang kini mendirikan koperasi kredit. Yang kedua, prinsip koperasi terbaru diantaranya yang A, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis. Yang B, prinsip anggota dalam ekonomi. Yang C, kebebasan dan otonomi. Dan yang D, pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi. Yang soal nomor 3, sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 undang-undang yang menyangkut perkoperasian, yaitu yang A, Undang-Undang nomor 79 tahun 1998 tentang perkumpulan koperasi. Yang B, Undang-Undang nomor 14 tahun 1965. Yang C, Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dan D, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang nomor 4, koperasi Indonesia menjadi identitas dari Badan Usaha Indonesia yang didirikan dari berbagai landasan. Adapun landasan koperasi ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental, dan operasional. Yang kelima, perbedaan koperasi dengan badan usaha lain diantaranya dasar pendirian dan tujuan. Yang B, keanggotaan. Yang C, sifat keanggotaan. Yang D, kekuasaan tertinggi. Yang E, hak suara. Dan yang F, perolehan modal. Dan G, pembagian keuangan. Dan H, tingkat bunga atas modal. Dan yang I, usaha manajemen. Dan J yang terakhir, usaha keyakinan. Dan saya ke soal yang berikutnya. Yang pertama, sebutkan beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi dan berikan contohnya. Soal yang kedua, sebutkan beberapa manfaat koperasi di bidang sosial dan berikan contohnya. Yang ketiga, sebutkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, menurut saudara bagaimana peran koperasi dalam menghadapi bisnis digital yang sekarang sedang booming. Yang kelima, apakah peran koperasi dapat menghadapi kondisi masyarakat milenial saat ini? Dan jawabannya, fungsi koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Yang kedua, beberapa manfaat dan koperasi di bidang ekonomi meningkatkan penghasilan anggota. Dan yang B, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dan yang C, menumbuhkan motif berusaha. Dan yang D, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Dan yang E, melatih masyarakat. Yang nomor 3, peran koperasi dalam bidang sosial sebagai berikut. Yang pertama, mendidik anggotanya untuk memiliki semangat bekerja. Yang B, mendidik anggota untuk memiliki semangat berkorban. Dan yang C, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi. Dan yang D, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis. Dan yang E, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Dan yang keempat, koperasi dapat mengembangkan platform digital sendiri atau berkolaborasi dengan penyedia teknologi untuk menciptakan pasar online atau platform e-commerce dan menghubungkan anggota dengan pelanggan. Yang kelima, beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.
yang yang perlu diketahui yaitu A. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkatnya pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang terakhir turut mencerdaskan bangsa, dan yang F. Membangun tatanan perekonomian nasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.